Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dong Tian, salam kebajikan. Yang terhormat ibu-ibu sekalian serta rekan-rekan seperjuangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini tanpa ada halangan sedikit pun. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara penyuluhan kesehatan dengan topik kepekaan orang tua terhadap anak dengan suspek autis dan peka terhadap tumbuh kembang anak. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Fitria Rahmawati sebagai pembawa acara pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Adina Anda. Perkenalkan, saya Devani Ika Ayu Pratiwi. Perkenalkan, saya Ezra Kristina Sokawati. Perkenalkan, saya Fatia Rahmi Mahmila. Perkenalkan, saya Muhammad Aful Surbakti. Perkenalkan, saya Tazkia Aulia Rahma. Perkenalkan, nama saya Yamani Orti Aziza. Dan saya Yosefin Karisa. Baik, ibu-ibu sekalian, pada kali ini kita akan masuk ke topik intinya ya. Nah, pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian atau pertukaran gagasan, pikiran dari seseorang kepada orang lain menggunakan simbol yang dapat dipahami bersama maknanya, sehingga terjadi dialog atau musyawarah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau merubah sikapnya. Komunikasi ini dibagi dua. Yang pertama ada komunikasi verbal serta non-verbal. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan komunikasi dan fungsi komunikasi. Tujuan komunikasi yang pertama yaitu ada untuk mengubah sikap atau to change the attitude. Lalu yang kedua yaitu ada mengubah opini, pendapat atau pandangan, to change the opinion. Dan yang ketiga ada mengubah perilaku, to change the behavior. Dan yang keempat yaitu ada mengubah masyarakat atau to change the society. Yang dimaksud dengan tujuan komunikasi di sini adalah yaitu untuk memberikan informasi kepada orang lain sehingga nantinya dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, informasi yang diberikan kepada orang lain ini nantinya dapat mempengaruhi pemikiran, yang mana nanti dapat mengubah sikap, mengubah opini, mengubah perilaku, dan mengubah masyarakat. Perubahan ini tergantung dari informasi yang disampaikan oleh pemberi informasi. Untuk selanjutnya yaitu ada fungsi komunikasi. Yang pertama yaitu ada menginformasikan. Yang dimaksud dengan menginformasikan yaitu menyampaikan informasi. Misalnya ilmu pengetahuan yang disampaikan melalui buku atau berita yang disampaikan di televisi. Yang fungsi komunikasi yang kedua yaitu ada mendidik. Mendidik di sini artinya adalah didikan yang disampaikan orang tua melalui komunikasi. Contohnya seperti orang tua yang memberikan nasihat kepada anaknya yang gunanya itu untuk mendidik sang anak. Lalu fungsi komunikasi yang ketiga yaitu ada menghibur. Di sini komunikasi yang dimaksud yaitu untuk menghibur orang lain ataupun diri kita sendiri. Bisa saja contohnya mungkin pada saat kita menyampaikan rasa simpati kita kepada orang lain, atau kalau misal kita bosan, kita baca buku atau kita dengerin musik, itu juga salah satu fungsi komunikasi. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi yang keempat ada mempengaruhi. Artinya komunikasi itu dapat mempengaruhi tindakan dan pemikiran seseorang. Contohnya saja kegiatan sosialisasi kesadaran lingkungan, atau kayak kita sekarang ini ibu-ibu, kami di sini menyampaikan materi mengenai gejala anak autis. Nah, nanti
ibu-ibu sekalian jadi terpengaruh atau mengerti tentang bagaimana sih gejala anak autis itu, sehingga nanti ibu-ibu dapat peka, dapat tahu kalau misalkan oh ada anak yang memiliki ciri-ciri gangguan autisme seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari autism spectrum disorder sendiri. Autism spectrum disorder ini menurut Sunu di tahun 2012 bulan 7, beliau mengutarakan bahwa autisme itu berasal dari kata auto, yang artinya itu adalah sendiri. Jadi istilah ini itu dipakai mereka karena mereka yang mengidap gejala autisme seringkali memang terlihat seperti orang yang hidup sendiri. Jadi mereka tuh menghindari aktivitas sosial seperti untuk kontak mata saja susah. Maksimal mungkin bisa di 3 detik atau 5 detik. Itu benar-benar sudah di bagian terlamanya mereka untuk melakukan kontak mata dengan lawan bicaranya. Kemudian menurut Shipley dan McAfee pada tahun 2021, autism spectrum disorder ini adalah gangguan perkembangan syaraf. Jadi pusatnya itu ada di otak. Syaraf otaknya itu perkembangannya tidak normal begitu ya Ibu-ibu sekalian. Kemudian ditandainya tuh dengan apa? Ditandainya itu dengan kesulitan komunikasi sosial dan perilaku yang terbatas dan berulang. Maksudnya apa sih dari perilaku yang terbatas dan berulang itu? Nanti akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya. Baik, selanjutnya itu terkait penyebab atau etiologi autism spectrum disorder. Nah, jadi menurut Julie Diamond ini, autis itu tidak ada penyebab yang diketahuinya. Namun banyak spesialis mengatakan bahwa autis ini adalah gangguan otak yang tadi sudah disebutkan ya sama Mbak Ezra bahwa gangguan saraf seperti itu. Sedangkan ada beberapa faktor resiko ASD sebagai berikut. Seperti yang pertama itu ada jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin ini sering dijumpai ASD ini pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Ini berdasarkan penelitian di luar negeri. Kemudian yang kedua itu ada kelainan anatomis otak. Nah, kelainan ini terjadi pada bagian-bagian tertentu di otak, seperti meliputi cerebellum atau otak kecil, kemudian lobus parietalis, dan sistem limbik. Hal ini akan mencerminkan bentuk-bentuk perilaku yang berbeda yang muncul pada anak ASD. Kemudian yang ketiga ada riwayat keluarga. Nah, jadi jika ada riwayat atau keluarga yang memiliki kemungkinan mengalami anak ASD, kemungkinan besar itu akan mengalami ASD juga. Selanjutnya itu penyakit lain. Nah, penyakit lain ini cenderung lebih sering terjadi dengan anak yang memiliki kondisi kromosom tertentu seperti sindrom Fragile X atau gangguan perkembangan fisik dan mental, kemudian gangguan perilaku, kemudian ada sindrom Rett atau lambatnya pertumbuhan kepala. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian bayi prematur. Nah, bayi prematur ini bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 26 minggu yang beresiko besar akan mengalami ASD juga. Kemudian ada zat-zat adiktif yang mencemari otak anak. Nah, seperti asupan MSG protein tepung terigu, kemudian protein susu sapi, dan zat pewarna bahan pengawet. Selanjutnya itu ada gangguan sistem pencernaan. Nah, di gangguan ini berhubungan dengan munculnya gejala autis spectrum disorder juga. Selanjutnya ada kekacauan interpretasi dan sensori. Nah, ini akan menyebabkan stimulus depresi secara berlebihan, kemudian anak mengalami kebingungan, kemudian menjadi salah satu penyebab autis. Kemudian selanjutnya ada jamur yang muncul di usus anak. Nah, ini seperti pemakaian antibiotik yang berlebihan, kemudian akan mengakibatkan kemungkinan besar ada gangguan di otaknya. Selanjutnya, yang terakhir ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini mempengaruhi terjadinya ASD. Ialah yang bayi yang memiliki berat badan terlalu rendah, kemudian usia ibu pada anak mengandung, dan infeksi yang terjadi saat usia kehamilan. Seperti itu. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya mengenai karakteristik
anak autis. Nah, jadi karakteristik anak autis itu ada 3, yaitu ada gangguan interaksi sosial, kemudian ada gangguan komunikasi, dan ada minat dan perilaku yang tidak biasa yang dimiliki oleh anak autis. Nah, pada karakteristik gangguan interaksi sosial anak autis itu, jadi anak autis sering menghindari kontak mata dengan orang yang ada di sekitarnya ataupun lawan bicaranya. Kemudian dia suka main sendiri dan kesulitan mengekspresikan emosi dan memahami perasaan orang lain dengan baik. Contohnya seperti orang itu marah dan anak autis yang marah. Nah, selanjutnya gangguan komunikasi yang dimiliki oleh anak autis itu, dia suka mengulang-ulang kata. Seperti ibu bilang susu pada anak autis tersebut. Nah, anak autis sering mengulang-ulang susu seperti itu. Nah, yang kedua itu tidak dapat memahami gerakan, kemudian bahasa tubuh, dan nada suara. Jadi, anak autis tidak bisa membedakan intonasi orang bicara, seperti nada marah, nada orang bertanya, dia itu nggak ngerti. Dan nada anak autis itu sangat datar, nggak ada intonasinya. Selanjutnya masuk ke minat dan perilaku yang tidak biasa. Jadi, anak autis suka mengurutkan benda-benda seperti balok bersusun, kemudian disusun sangat rapi, dan mengurutkan warna yang sama. Setelah itu, suka melakukan kegiatan yang berulang. Contohnya seperti mainan mobil-mobilan. Nah, rodanya itu dimainkan sama anak autis tersebut. Kemudian melakukan self-stimulating atau steaming, yaitu gerakan perilaku khas anak autis yang memberikan rangsangan pada indera tertentu yang mengacu pada gerakan badan atau gestur, seperti flapping, mengepak-ngepakkan sayap, kemudian menggigit-gigit gigi. Itu merupakan self-stimulating dari anak autis. Nah, kemudian kegiatan yang ingin dilakukan harus segera dilakukan. Jika tidak, ia akan menangis, marah, dan kesal. Kemudian tidak peka terhadap sentuhan, seperti tidak suka dipeluk. Kemudian anak autis bila mendengar suara yang keras itu langsung menutup telinganya. Dan mencium-cium benda di sekitarnya, menjilat mainan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, bisa jadi itu. Ini bisa gitu? Ya, tadi mungkin maksud dari Mbak Adila tadi itu yang lebih mudah untuk dimengerti Bu di lingkungan kita seperti biasanya itu adalah ketika kita menemui anak yang sukanya itu jadi MC ya, betul ya Mbak Adila ya, seperti gini itu dilakukan secara berulang dan dia seringkali lebih suka untuk melakukan rolling eye atau matanya itu suka berputar-putar seperti ini. Jadi dia nengok ke kanan, ke kiri, ke atas seperti itu ya ibu-ibu ya. Jadi mungkin kalau sekarang ini ibu-ibu sudah tidak punya anak yang kecil lagi, itu tidak masalah karena ini tuh sebagai bekal pengetahuan saja. Dan mungkin apabila putra atau putrinya sekarang sudah besar, sudah dewasa atau mungkin sudah berkeluarga, justru itu bisa menjadikan pengetahuan bagi ibu sendiri, misal ada gangguan atau indikasi ke arah ASD ini bisa lebih awal untuk ditanggapi begitu ya Bu ya. Tapi untuk tugas penegaan autism spectrum disorder ini sendiri itu bukan kewenangan dari kami sebagai terapis wicara, tetapi ini nanti akan ada banyak sekali rutenya. Yang pertama harus membawa ke DSA dulu, dokter spesialis anak. Kemudian dokter spesialis anak tentunya akan merekomendasikan untuk membawa ke psikolog untuk dilakukan tes IQ seperti itu. Baik, kembali lagi ke topik, kita akan masuk ke klasifikasi autisme ya Bu ya. Kita ada klasifikasi Kak. Maaf. Ya, yang pertama itu ada sindrom Rett atau Rett syndrome. Rett syndrome sendiri ini adalah gangguan. Ini ditandai dengan keabnormalan pada fisik, perilaku,
kemudian kemampuan kognitif. Tapi kemampuan motoriknya ini tuh dia normal. Dan gangguan ini buat Rett syndrome ini dia kebanyakan dialami oleh anak perempuan. Jadi anak-anak yang mengalami gangguan Rett syndrome ini dia biasanya kehilangan kemampuan untuk menggerakkan tangan, untuk untuk menyampaikan, menyalurkan apa yang dia inginkan itu memakai gestur dia kesulitan. Karena benar-benar untuk komunikasi sendiri secara verbal pun dia belum bisa seperti itu. Kemudian yang kedua ada gangguan disintegratif masa kanak-kanak atau childhood disintegrative disorder. Nah, gangguan ini adalah gangguan yang melibatkan hilangnya keterampilan yang sudah dikuasai anak pada 1 tahun kehidupan pertama. Jadi pada 1 tahun kehidupan pertamanya dia itu, perkembangannya bagus, dia normal, tidak ada masalah seperti itu ya. Tetapi kemudian setelah itu dia bisa muncul. Hal ini biasa disebabkan ketika seorang anak itu terkadang mengalami demam. Kemudian demamnya dia bisa sampai kejang. Nah, dari kejang itu, Bu, dia itu mengalami kerusakan di syaraf otaknya seperti itu. Kemudian untuk gangguan disintegratif masa kanak-kanak ini biasanya muncul pada anak laki-laki. Jadi itu perkembangannya normal ya, Bu ya. Dia bisa pemahamannya itu sudah bagus, penggunaan bahasanya sudah bagus. Tapi kemudian yang lainnya, kemampuan yang lainnya itu menghilang seperti itu. Kemudian gangguan komunikasinya itu bisa dilihat dari minatnya. Minat dan aktivitasnya itu sempit. Dia nggak mau untuk diajak bersosialisasi, itu ada teman-teman kamu, kenapa kamu tidak main bersama, begitu. Dia lebih memilih untuk bermain sendiri. Dia asik dengan mobil-mobilannya, dia susun mobil-mobilannya itu, misal di bagian depannya itu di depan seperti ini, dia akan susun. Kalau ada yang berantakin, dia akan marah. Dia nggak suka kalau sesuatu yang sudah dia tata itu diberantakin, karena itu masuk di ciri-ciri dari anak autisme seperti yang sudah disebutkan rekan saya tadi. Gitu. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya adalah sindrom Asperger atau Asperger syndrome. Ini adalah bentuk yang lebih ringan daripada gangguan perkembangan yang pervasif, maksudnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini tuh ditunjukkan dari seorang anak ini tidak mau berinteraksi sosial, serta berperilaku stereotip. Apa sih perilaku stereotip itu? Stereotip itu sendiri tuh seperti stimming. Stimming itu self-stimulating, atau dia suka melakukan gerakan berulang yang membuat dia itu nyaman, sebenarnya nyaman. Kalau pernah ibu-ibu melihat ada anak-anak yang sukanya berbicara dengan nada monoton, seperti nadanya reporter, seperti di TV ya Bu ya, pastinya tahu ya Bu ya, sering nonton itu. Nah, itu anak autis itu cenderung suka melakukan komunikasi yang seperti itu. Jadi dia berbicara sendiri dengan nada yang ajak pasti gitu loh, tidak berubah-ubah. Kalau kita kan ini intonasinya berubah-ubah gitu. Kita marah pun nada kita jadi tinggi. Kalau kita lagi tenang, kita juga ngomong biasa saja. Tapi kalau anak autis itu tidak. Kemudian yang selanjutnya ada high functioning autism. Ini tuh anak dengan autism, tapi dia masih bisa memaksimalkan potensi yang dia miliki, seperti dia masih bisa diajarkan untuk mandiri, bisa untuk berkomunikasi meskipun dengan verbalnya itu tidak terlalu banyak begitu. Ini tuh dia buat high functioning autism ini bisa ditegakkan ketika tes IQ-nya setelah dilakukan tes IQ itu IQ-nya menunjukkan di atas angka 80. Jadi dia itu tergolong ke high functioning autism. Untuk yang selanjutnya ada low functioning autism. Nah, low functioning autism ini setelah dilakukan tes IQ, itu IQ-nya menunjukkan di bawah angka 80. Nah, itu apa saja yang dimiliki oleh anak itu untuk memaksimalkannya sendiri itu agak sulit seperti itu ya Ibu-ibu ya. Dan buat Ibu-ibu misalnya menjumpai kondisi seperti ini, tidak perlu mengurung diri, tidak perlu malu. Justru semakin awal kita mengetahui ada gangguan pada saudara kita atau tetangga kita, itu kita bisa memberikan mereka rekomendasi, tapi dengan cara yang pastinya tidak membuat mereka tersinggung, karena sebetulnya keadaan orang tua dengan
anak yang spesial itu mereka hanya perlu dirangkul, tidak perlu dikucilkan, begitu ya? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada 3 tipe autisme. Yang pertama itu ada aloof, yang kedua ada pasif, dan yang ketiga ada active withhold. Apa sih tipe aloof itu? Nah, anak tipe autis aloof ini, dia itu tidak mau melakukan kontak sosial dan lebih suka menyendiri. Anak autis tipe ini suka memojokkan diri di sudut-sudut ruangan. Ketika berdekatan dengan orang lain, biasanya anak tipe aloof ini merasa tidak nyaman dan mudah marah. Yang kedua ada tipe pasif, di mana anak autis tipe ini tidak berusaha melakukan kontak sosial, tetapi dia mau menerima kontak sosial dari orang lain. Nah, anak autis tipe ini tidak berinteraksi secara spontan, tetapi pada anak tipe ini mau diajak untuk bermain bersama, tetapi anak ini bersifat pasif. Yang ketiga ada tipe active withhold, yaitu anak autis tipe ini mau melakukan interaksi sosial dengan orang lain, tetapi hanya bersifat satu sisi dan bersifat repetitif dan aneh. Apa sih sifat repetitif itu? Seperti yang dikatakan oleh rekan saya, repetitif itu adalah ketika anak itu berinteraksi, dia akan melakukan hal-hal seperti menggoyang-goyangkan telapak tangannya, menggoyang-goyangkan bagian tubuhnya, dan jika dia berkomunikasi, anak itu cenderung mengulang-ulang kata-kata. Lanjut. Kemampuan anak autism spectrum disorder saat perolehan bahasa. Perolehan bahasa atau akuisisi berlangsung di dalam otak seseorang ketika memperoleh bahasa pertamanya atau yang dikatakan sering disebut oleh bahasa ibu. Nah, perkembangan bahasa ini mulai terlihat pada usia 1 tahun ketika anak ini mampu mengucapkan kata-kata pertamanya, terus mampu untuk berjalan. Nah, kondisi tersebut berbeda dengan anak yang memiliki gangguan berbahasa sejak lahir, seperti anak-anak berkebutuhan khusus. Pada kasus anak autis ringan memiliki gangguan dalam berbahasa, sehingga terdapat masalah dalam penyerapan bahasa, sehingga penyerapan masalah bahasa anak normal dan anak yang berkebutuhan khusus itu berbeda. Nah, di sini ada perbedaannya, yaitu yang pertama, kemampuan bahasa ekspresif dan reseptif anak autis bergantung pada tahap linguistik dan IQ nonverbal anak tersebut. Yang kedua, penguasaan jenis kata yang paling banyak terlihat pada anak autis adalah kata benda. Kenapa kok kata benda? Karena anak autis itu menjumpai benda-benda di sekitarnya, baik dari gambar ataupun benda aslinya. Yang ketiga, anak autis tipe PODNOS atau Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specific, memiliki kesulitan dalam memproduksi bahasa. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penanganan anak autis spectrum disorder. Tidak ada obat untuk autis, tetapi dokter, terapis, dan guru khusus dapat membantu anak-anak dengan autis untuk mengatasi atau menyesuaikan diri dengan banyak kesulitan. Semakin dini seorang anak ditangani, hasilnya pun akan lebih baik. Oleh karena itu, terapis akan mengajari mereka bagaimana untuk berkomunikasi dengan cara menunjukkan sesuatu atau mengenalkan benda-benda seperti ini sendok atau ini garpu. Dan bisa juga menggunakan alat bantu berupa gambar, benda, buah, hewan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, menggunakan bahasa isyarat standar seperti gestur. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Pada beberapa anak, termasuk anak autis, terkadang mengalami apa yang disebut keterlambatan bicara. Secara umum, anak dikatakan mengalami keterlambatan bicara jika mengalami hal-hal berikut. Pertama, kemampuan true speech atau bicara benar
munculnya terlambat atau bahkan tidak muncul sama sekali. Yang kedua, ada penyimpangan bunyi, suku kata, dan kata. Terakhir, perbendaharaan dan norma bahasa berada satu tingkat di bawahnya. Ini berdasarkan milestone bahasa yang dimulai dari umur 2 tahun sampai 5 tahun. Lalu, 3 tahapan terapi yang perlu dilakukan apabila mengikuti terapi bicara. Yang pertama yaitu terapi profilaktik pre-speech, yaitu mengajarkan anak untuk mengembangkan kemampuan bicara awal. Misalnya, mengucapkan kata ba 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 ketika anak bergumam. Yang kedua yaitu terapi etiologi, yaitu melibatkan orang tua untuk meningkatkan kemampuan bicara anak, melakukan diet makanan, posisi tulang punggung, kemampuan anak mempersepsi, dan menstimulasi anak dengan banyak bicara. Terakhir yaitu terapi simptomatik, yaitu terapi yang meningkatkan kemampuan bicara anak sesuai kemampuan ekspresifnya. Misalnya, jika anak ingin minum, ia tidak hanya mengucapkan minum, tetapi bisa mengucapkan saya mau minum. Selain melakukan terapi tadi, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak di rumah dengan melatih beberapa kemampuan, seperti wajah yang terarah, suara yang terarah, suasana bersama antara anak dengan orang tua, tanggapan terhadap apa yang ingin dikatakan anak, manfaatkan kepandaian anak dalam meniru, lalu berikan apresiasi positif atau inisiatif saat anak bercerita. Lalu kembangkan komunikasi yang penuh empati. Selanjutnya, berbicara benar dalam berbagai situasi. Yang terakhir yaitu permainan tiba-tiba. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya, peran keluarga atau orang tua bagi anak autism spektrum disorder. Perlu dipahami bahwa anak autis dapat mencapai pertumbuhan yang optimal jika didukung dengan penanganan yang baik. Penanganan yang baik ini membutuhkan keterbukaan dari orang tua untuk mengkomunikasikan kondisi anak mereka secara jujur pada dokter jiwa anak, dokter anak, terapis, psikolog, guru di sekolah, termasuk saudara-saudara di dalam keluarga besar. Nah, bentuk dukungannya itu seperti apa? Yang pertama ada dukungan emosional. Bentuk dukungan emosional ini terlihat ketika orang tersebut memberikan rasa empati, kepedulian, suasana kehangatan, dan konsentrasi terhadap perkembangan anak autism. Dan yang kedua ada dukungan penghargaan. Bentuk dukungan ini adalah dengan memberikan penghargaan yang positif terhadap anak autism untuk meningkatkan harga diri, kompetensi, dan juga menghargai pencapaian yang diperoleh oleh anak autism. Dan yang ketiga ada dukungan langsung. Dukungan ini melalui penyediaan secara nyata yang dapat memberikan pertolongan berupa pelayanan, kebersamaan, keuangan, atau finansial. Yang terakhir ada dukungan informasi. Dukungan informasi ini ada dua, dukungan informasi verbal dan dukungan informasi nonverbal. Untuk dukungan informasi verbal ini ditunjukkan dengan memberikan nasihat, pengetahuan, sugesti, atau umpan balik terhadap perilaku anak autism. Sedangkan untuk dukungan informasi nonverbal diberikan dengan cara perilaku simbolis dalam memberikan izin dan mengisyaratkan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak. Baik, itu yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, ibu-ibu sekalian. Apa mungkin ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Boleh sekali bagi yang ingin bertanya langsung saja di open mic-nya ya ibu-ibu ya. Jadi sampai sekarang ini pastinya kita sudah bisa menyimpulkan untuk autism spectrum disorder ini kelainannya ada di syaraf otak. Tentunya
sangat penting sekali ketika ada ibu hamil seperti itu, harus memperhatikan tentunya asupan apa yang harus dibutuhkan dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan, seperti seperti maksudnya itu ketika kita hamil, maksudnya ketika ada ibu-ibu yang hamil begitu, itu harus diperhatikan seperti harus, kebanyakan seperti, maaf ya ibu, saya merasa grogi. Nggak apa-apa, kita di sini santai aja, nggak usah dibawa kaku begitu ya. Boleh sekali buat yang mau bertanya Bu, langsung aja. Kita masih sampai jam 4. Dan sampai saat ini, kalau ibu-ibu berkenan, dimohon untuk membuka kameranya agar kita juga bisa melakukan laporan untuk dokumentasi begitu. Karena sebenarnya ini adalah tugas untuk memenuhi suatu mata kuliah di semester 6 kita ini. Boleh Bu, langsung saja dibuka kameranya. Sebentar saja. Udah ada yang ini, di stop sharing aja. Jadi ketahuan atau halo, saya ingin bertanya, apakah anak autis itu bisa sembuh? Mari Terus Bu, kita tunggu tahu untuk open kameranya. Sebentar lagi akan diambil gambarnya begitu. Ya, halo, selamat siang. Saya ingin bertanya. 1, 2, senyum ibu-ibu. Oh, mau tanya? Belum di-unmute, Ibu. Sudah. Ayah, sudah ada suaranya? Bagaimana kita bisa mengetahui kalau anak itu autis? Kedua, apakah anak autis itu bisa sembuh? Terima kasih. Baik, Ibu. Untuk ada feedback nggak? Maaf. Nah, untuk Ibu Sapariani, saya akan menjawab. Tadi pertanyaannya mengenai ciri-ciri anak autis ya. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri itu yang biasa diketahui sebelum ditegakkan oleh pihak yang berkewenangan ya Bu ya. Karena sebenarnya yang menegakkan seseorang anak itu terkena autis atau tidak bukan terapis bicara ya Ibu. Nah, aduh takut. Oke, lanjut lagi. Untuk ciri-cirinya yang biasa kita temui, yang umum gitu maksudnya, itu biasa kita lihat seperti anak tuh sering tangannya tuh seperti ini Bu. Jadi kayak dia suka menggerakkan tangannya seperti ini, kemudian matanya itu nggak bisa untuk fokus, untuk atensinya itu sangat sulit dia. Jadi lebih suka untuk seperti ini, ke kanan, ke kiri, dia menengok-nengok sesuka hatinya. Kemudian ciri-ciri yang lebih mudah lagi untuk dilihat itu ketika dia bermain. Apakah dia itu dari kemampuan bermain secara fungsionalnya sudah benar, seperti memainkan mobil-mobilan misalnya, dia mau tidak untuk membunyikan suara dari mobil biasanya seperti ini, ngeng, 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 seperti itu. Kalau tidak menunjukkan seperti itu juga tidak apa-apa, tapi kalau kita pancing anak itu untuk memainkan hal itu, tapi dia cenderung diam atau cenderung bermain sendiri, itu bisa mengarah ke indikasi autisme. Kemudian untuk ciri-ciri seperti itu bisa langsung aja dibawa ke dokter spesialis anak. Jadi kemudian yang akan merekomendasikan selanjutnya bagaimana,
Tentunya dokter spesialis anak, kemudian bisa dilanjutkan lagi oleh psikolog, baru di bagian terapis bicara itu di bagian untuk merehabilitasi. Bisa sembuh atau tidak seperti ini. Untuk autisme itu dari namanya saja sudah gangguan. Jadi kita itu tidak bisa mengejar gap-nya. Bukan sebuah keterlambatan, tapi memang sudah gangguan gitu Ibu. Jadi untuk tugas kita hanya memaksimalkan potensi yang sudah dimiliki begitu. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan, Bu? Sebelum sesi hari ini kita akhiri. Ya. Oh. Ibu Sri Parwati apa mau bertanya, Bu? Sebentar lagi nyari bahan pertanyaan ini. Oh, boleh. Nggak apa-apa, Bu. Kita tunggu sampai jam 4 ya, Bu ya. Oke. Begini, sudah ketemu nih kayaknya. Tadi kan kayaknya disampaikan kalau ada nilai IQ anak. Lah, IQ anak itu kan mestinya ada rentang angka normal atau kurang atau bagaimana. Kalau boleh tahu itu angka normalnya atau rentang normalnya berkisar antara berapa sampai ke berapa begitu. Terima kasih. Tes. Baik, Ibu Sri Parwati, apakah suara saya terdengar? Baik, Bu. Jadi jawabannya pada tahun 2022, menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional alias BKKBN, Hasto Wardoyo, rata-rata IQ anak Indonesia adalah sebesar 78,49. Nilai ini menjadikan Indonesia di peringkat ke-130 dari 199 negara. Untuk Ibu Sri Parwati, apakah sudah cukup menjawab pertanyaan Ibu? Baik, Ibu. Untuk tidak apa jawabannya? Sama-sama, Bu. Oke. Baik, Ibu. Untuk semuanya, terima kasih sekali sudah berkenan untuk meluangkan waktunya sebentar, menyimak pengetahuan yang kita masih sama-sama belajar di hari ini. Sebentar lagi sesinya akan kita akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, akan kita tutup. Begitu. Apakah sudah cukup dari ibu-ibu sekalian? Oh ya, mungkin ada bapak-bapak juga di sini ya. Kalau ingin bertanya, kami persilahkan Bapak. Selesai. Selesai. Oh iya. Baik, saya mohon izin untuk mengambil gambarnya sebentar. Oh iya. Baik Pak, buat Pak Andri, mungkin mau bertanya. Sudah cukup jelas sepertinya tadi yang disampaikan Anissa, sudah cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Bapak. Baik, mohon untuk menyalakan kameranya sebentar Ibu-Ibu. Sebentar saja.
Baik, saya akan mengambil gambar ya Ibu-Ibu, mohon izin juga untuk laporan kepada dosen pengampu. Baik, saya hitung, silahkan untuk berpose ya. 1, 2. Baik, lagi, sekali lagi. Baik, terima kasih buat Ibu-Ibu. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga banyak manfaat yang bisa dipetik dari pertemuan kita sore ini. Mohon maaf apabila ada suatu perkataan yang mungkin kurang berkenan bagi Bapak atau Ibu. Pertemuan sore ini kami cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.